Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia. Halmahera, pulau terbesar di Kepulauan Maluku. Pulau ini terletak di antara Sulawesi dengan Papua Barat. Pulau yang masuk dalam wilayah waktu Indonesia Timur ini memiliki banyak sejarah masuknya penjajah dan sejarah Perang Dunia Kedua. Untuk menuju ke Halmahera, dari Jakarta kita harus menggunakan pesawat terbang menuju ke Bandara Kao dengan transit di Manado. Perjalanan bisa butuh waktu 4-5 jam, tergantung berapa lama transit di Manado. Halmahera ini sudah sejak lama menjadi daerah penghasil rempah-rempah dan hasil kebun, seperti kelapa, cengkeh, kakao, pala, dan kopi. Alamnya juga kaya akan mineral, seperti emas dan nikel. Ini yang membuat Portugis dan Spanyol sempat menjajah daerah ini di abad ke-15. Tapi sekaya-kayanya daerah ini, masyarakatnya di pelosok tidak terlalu sejahtera. Karena sejak lama pendidikan di daerah ini belum merata. Pendidikan yang tidak maksimal membuat masyarakat lebih memprioritaskan anak-anak mereka ikut ke kebun untuk panen kelapa dan menjadikan kopra, daripada pergi ke sekolah untuk belajar. Tahun 2008, Tangan Pengharapan masuk ke wilayah Halmahera Utara, tepatnya di Kecamatan Kao Barat. Desa Sometek, Tuguis Parseba, dan Bailengit menjadi senter awal yang dibuka tahun 2008. Kami sedang ada di feeding center Sometek, Halmahera Maluku Utara, di mana kami sudah ada di sini sejak tahun 2008. Kami membina anak-anak dari mulai TK, PAUD, dan bahkan sampai SD, SMP, SMA dalam makanan bergizi dan juga belajar. Di daerah Sometek Kao Barat ini, terdapat beberapa sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Namun saat Tangan Pengharapan masuk di tahun 2008, kondisi pendidikan di Sometek ini cukup memprihatinkan. Tenaga pengajar yang sangat kurang dari kata berkualitas membuat hampir tidak membawa pengaruh pertumbuhan pendidikan anak-anak di daerah ini. Saya terkesan, saya sedih juga. Anak-anak ini punya kemauan belajarnya tinggi, tapi aksesnya itu fasilitas untuk saya sedih sekali. Saya mungkin karena sudah terbiasa dari kampung. Anak-anak di kampung juga begitu, tapi di kampungnya saya tidak seperti ini. Tambah lagi membuat saya rasa sedih sekali untuk kayak bawah tuh anak-anaknya kayak tidak diurus lah. Banyak yang gatal-gatal tuh Pak, kudis tuh. Aduh, sedih sekali tuh saya lihat. Senter Tangan Pengharapan didirikan di Desa Sometek. Di Feeding and Learning Center ini dibuka PAUD yang diadakan tiap pagi hari. Lalu siang setelah jam pulang sekolah, diadakan bimbingan belajar untuk anak-anak sekolah, agar mereka bisa mengejar ketertinggalan pelajaran yang mereka dapat di sekolah. Sebagai seorang guru pedalaman, satu hal yang harus dilakukan itu menjadi contoh. Jadi satu sosok yang perlu diteladani. Itu sangat penting, karena mengingat untuk pedalaman itu karakter mereka itu di rumah itu berbeda dengan di sekolah. Oleh karena itu, satu hal yang sangat penting yaitu jadi teladan contoh buat anak-anak di sekolah, juga jadi contoh buat masyarakat yang ada. Sebab kalau tidak jadi contoh, karakter mereka itu tidak dengan mudah untuk diubahkan. Dan satu hal lagi juga harus butuh yang namanya kesabaran, konsisten untuk tetap melakukan itu harus.
Selain mendapatkan pendidikan yang layak, anak-anak di desa Sometek dan Bailengit juga mendapatkan makanan tambahan bergizi 3 kali dalam seminggu. Anak-anak mendapatkan makanan berat, nasi dengan lauk dan sayuran. Mereka juga mendapatkan makanan tambahan bergizi berupa bubur kacang hijau dan susu. Tahun 2013, Feeding and Learning Center KAI Atas dan KAI Bawah juga dibuka. Guru-guru terbaik dari Tangan Pengharapan ditempatkan di desa-desa ini untuk membantu pendidikan yang ada. Banyak perubahan yang dialami anak-anak di desa ini. Mulai dari semangat belajar, sikap, dan etika anak-anak. Bahkan ada anak yang selama ini merasa terasingkan, merasa dibully, dan tidak percaya diri karena kondisi yang dialami orang tuanya, bisa berubah menjadi penolong bagi teman-temannya. Nama saya Octavia Lasadi, umur 6 tahun. Octavia Lazadi, anak usia 6 tahun ini sering mendapatkan perlakuan tidak adil dari teman-teman sebayanya. Mereka tidak mau berteman, bahkan berpegangan tangan dengannya karena ibu dan neneknya terserang penyakit kulit. Tapi sejak mengikuti bimbingan belajar di FLC Sometek, Okta semakin percaya diri dan kemampuan akademiknya meningkat dan mengalahkan anak-anak di desa Sometek yang sudah duduk di bangku sekolah dasar. Gadis kecil yang pemalu ini sudah bisa berhitung, membaca, dan mengerjakan soal perjumlahan bersusun dan berdoa dalam bahasa Inggris. Okta bahkan sering membantu teman-temannya dalam membaca, menulis, dan berhitung. Okta yang selama ini terkucilkan, bagai mutiara yang menjadi guru bagi orang-orang di sekelilingnya. Daerah Kau Barat ini, terutama Sometek, terkenal dengan susah air karena sumber air cukup jauh dari pemukiman. Tangan Pengharapan membantu masyarakat di Kau Barat dengan menggali dan menyalurkan air bersih menuju ke pemukiman. Tangan Pengharapan juga membangunkan sumur penampungan dengan pompa rush pump, serta mengajarkan anak-anak untuk bisa menggunakan fasilitas ini. Ini adalah hasil dari pemberdayaan masyarakat di Halmahera Utara, daerah Kau Barat. Dan anak-anak sangat gembira karena melihat air yang bisa keluar dari dalam tanah dengan cara yang begitu mudah dan tanpa bantuan listrik. Tahun demi tahun, banyak perubahan positif yang terjadi di daerah Kau Barat ini. Pada umumnya kami punya anak-anak yang ada ini, itu memang dasarnya tidak ada sama sekali dengan dasar pendidikannya. Kenapa sampai kami katakan bahwa dasar pendidikannya tidak ada? Karena memang awal-awalnya memang tidak ada, seperti TK, PAUD itu tidak ada. Sehingga kami merasa bangga di saat ini ketika Tangan Pengharapan masuk ke desa kami. Masyarakat begitu bersyukur dengan perubahan yang dialami anak-anak mereka. Hingga tahun 2017, saat founder Tangan Pengharapan, Ibu Heni Kristianus, melakukan kunjungan tahunan ke Halmahera Utara, masyarakat menyambut dengan sebuah kejutan. Acara penyambutan adat. Budaya di daerah ini sangat menghargai tamu. Mereka menyambut dengan tarian dan membentangkan tikar di jalan masuk menuju senter Sometek. Lalu 2 orang wanita menggendong Ibu Heni untuk memasuki area Feeding and Learning Center sambil tetap menampilkan tari-tarian khas daerah.
lalu ditutup dengan acara makan bersama seluruh masyarakat desa. Dalam kunjungan kali ini, Ibu Heni sempat membagikan makanan kepada anak-anak FLC Sometek dan juga bergabung di kelas PAUD Sometek. Lalu mengunjungi Senter Belengit yang pada tahun 2018 dilebur menjadi satu di FLC Sometek. Tapi kalau ada anak-anak yang berprestasi yang kita bisa kasih kesempatan sekolah sampai tinggi, yang bisa jadi gubernur, yang bisa jadi menteri, semua dong yang sekolah tinggi toh. Jadi itu beta punya mimpi. Lalu dilanjutkan mengunjungi Senter Kai Atas yang saat tiba, anak-anak langsung berkerumun untuk memeluk Ibu Heni. Dan saat menuju ke FLC Kai Bawah, kondisi jalanan masih lumpur dan sangat licin. Selesai sudah kunjungan tahunan untuk mengunjungi semua senter Tangan Pengharapan yang ada di Halmahera ini. Sebelum kembali ke Jakarta, Ibu Heni mengambil waktu untuk bersama-sama dengan guru-guru dan seluruh tim lapangan Halmahera menikmati keindahan alam yang ada di Halmahera. Mengunjungi pantai pasir putih di Dodola Island, Tanjung Bongo yang dikenal sebagai miniaturnya Raja Ampat, dan situs-situs peninggalan Perang Dunia Kedua di Pulau Morotai. Selain kekayaan rempah-rempah dan mineral, Halmahera juga terkenal dengan kekayaan wisata alamnya. Tempat-tempat ini juga merupakan destinasi wisata dari program Life Changing Journey Tangan Pengharapan yang akan membawa peserta untuk trip mengikuti kegiatan-kegiatan Tangan Pengharapan dalam dunia pendidikan sambil menikmati keindahan alam. Tahun 2018, program Life Changing Journey Tangan Pengharapan sudah membawa tamu-tamu dari dalam dan luar negeri untuk mengunjungi senter-senter Tangan Pengharapan dan juga mengunjungi daerah-daerah pariwisata yang selama ini tersembunyi dari perhatian dunia. Saya tadi sempat berpikir ini hampir mirip dengan Maldives. Cuman ya ini belum ada turis, jadi bagus boleh datang lagi ke sini. Di bulan Mei 2019, Tangan Pengharapan berhasil menamatkan anak-anak TK PAUD Tangan Pengharapan Sometek untuk angkatan ke-9. Wisuda kali ini dihadiri langsung oleh pendiri Tangan Pengharapan, Ibu Heni Kristianus. Di penghujung tahun 2019, Senter Tangan Pengharapan sudah melebur menjadi 3 senter saja. Sometek dengan 139 anak didik, Kai Atas dengan 123 anak didik, dan Kai Bawah dengan 45 anak didik, dengan total 307 anak didik. Mimpi anak-anak Halmahera ini bisa terwujud karena Tangan Pengharapan memiliki partners, donatur, dan punya orang-orang baik seperti Anda yang mau berbagi dan mengulurkan tangan untuk memberi mereka pengharapan yang baru.
Terima kasih Anda telah menyaksikan program Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Bagi Anda yang ingin ikut ambil bagian dalam membangun masa depan generasi bangsa, Anda dapat mensupport Tangan Pengharapan dalam beberapa program yang kami lakukan untuk mengentaskan kemiskinan, baik kesehatan, pemberdayaan masyarakat, makanan bergizi, dan pendidikan bagi anak-anak di seluruh pelosok Indonesia dengan berdonasi ke nomor rekening di bawah ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center kami di 0813 14 33 3341. Sampai jumpa minggu depan. Salam Tangan Pengharapan.